Dalam rapat kerja nasional Kementerian Pertanian, Presiden Joko Widodo mengapresiasi kerja dari kementerian khususnya di produk padi yang bisa menghasilkan produksi sampai 79 juta ton. Sayangnya angka produksi itu tidak berkorelasi pada harga. Di Jombang misalnya, masyarakat mengeluhkan harga beras jenis medium yang sekarang di pasar tercatat 10.000 per kilogram. Untuk yang jenis super bahkan 14.000 per kilogram. Hal yang sama berlaku untuk komoditas cabai. Kita lihat kemarin harga cabai sempat melonjak sampai 200.000 per kilogram. Setelah tahun lalu kita mampu mengendalikan inflasi di bawah 4%. Tantangannya adalah apakah kita mampu juga mengendalikan inflasi pada tahun 2017 ini. Di saat awal tahun pemerintah juga telah mencabut subsidi listrik untuk keluarga dengan penggunaan 900 volt ampere. Kita lihat juga harga BBM untuk non subsidi sudah meningkat dan juga ada beberapa tarif seperti STNK yang meningkat. Sejauh mana kita kemudian bisa membuat daya beli masyarakat bisa tertata dengan baik bersama saya, Suwiro Patomo, inilah Economic Challenge. Seperti biasa, malam hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Leonard Samosir. Leo, kita berbicara soal bagaimana mengendalikan inflasi. Siapa saja tamu yang kita undang malam hari ini, Leo? Ya, Mas Tommy, untuk episode Jaga Harga Pangan Economic Challenges malam ini kami telah memperoleh kehormatan 4 orang narasumber. Yang pertama adalah Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Kecuk Suharyanto. Pak Kecuk, selamat malam. Kemudian Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Sputnik Sujono. Pak Sputnik, selamat malam. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan. Pak Oke, selamat malam. Selamat malam. Dan pengamat pertanian Kudori, Mas Kudori, selamat malam. Itu Mas Tommy yang akan mencari tahu bagaimana kita bisa menjaga harga pangan karena kok sepertinya ini terulang terus setiap tahun, Mas Tommy. Baik, Leo, kita tahu pangan memberikan kontribusi yang sangat signifikan pada tingkat inflasi kita. Sebelum kita mulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Melonjaknya harga cabai merupakan peringatan keras bagi pemerintah untuk lebih serius menjaga harga pangan. Pasalnya, dari tahun ke tahun, komoditas pangan selalu menjadi penyumbang utama inflasi di tanah air. Di satu sisi, anomali cuaca yang terus berlanjut masih membayangi fluktuasi harga berbagai komoditas pangan di dalam negeri akibat tingginya tingkat gagal panen. Di sisi lain, ancaman inflasi dari non-pangan pun hampir dipastikan usai pemerintah menaikkan berbagai tarif kebutuhan rakyat. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang masih bergantung kepada konsumsi dan investasi, tentu pemerintah wajib menjaga inflasi dan menjaga daya beli rakyatnya. Namun seriuskah pemerintah menjaga harga pangan? Akankah fluktuasi harga pangan menjegal perekonomian? Leo, seperti apa sebetulnya data inflasi dari tahun ke tahun yang kita miliki sekarang ini? Ya, Mas Tommy, mungkin sebagian dari kita pada saat menyaksikan Economic Challenges ini masih kurang merasakan pedasnya cabai karena harga cabai mahal. Apakah memang betul bahan makanan itu sangat berpengaruh bagi inflasi? Data yang kami peroleh dari BPS ini memperlihatkan bahwa kelompok bahan makanan, pengeluaran bahan makanan itu menyumbangkan inflasi yang signifikan dibandingkan inflasi secara umum. Kita melihat di tahun 2012, inflasi yang disebabkan oleh bahan makanan disumbangkan 5,7%, 2013 11%, di 2014 hampir 11%, 2015 hampir 5%, dan tahun lalu 2016 5,7%. Kita berharap ini di tahun 2017 yang baru berjalan beberapa pekan ini tidak menjadi hal yang sama harapannya. Tapi kalau kita melihat di tahun 2016 dan di tahun 2015, data berikut yang kami masih peroleh dari BPS memperlihatkan bahwa memang sumbangan inflasi paling banyak rupanya berasal dari bahan makanan. Kita lihat tahun 2015 untuk dari bahan makanan itu menyumbangkan 3,35% kepada inflasi secara nasional.
Di tahun 2016 masih di kisaran 3,02%. Kalau kita bandingkan dengan beberapa kelompok yang lain seperti misalnya kita melihat sandang itu hanya sekitar 0,23%. Kita melihat perumahan, kita melihat hanya sekitar 0,8%, makanan jadi 1%. Maka ini sesuatu yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Kita melihat dari kelompok makanan itu atau dari beberapa komoditas terhadap inflasi nasional selama tahun 2016 yang lalu, seberapa besar andilnya. Percaya tidak percaya, ternyata cabai merah memberikan andil yang paling besar. Ini 0,35% andilnya kepada inflasi tahun 2016. Kalau kita bandingkan dengan yang paling dekat adalah rokok kretek filter menyumbangkan 0,18%, sementara bawang merah 0,17% dan tarif angkutan udara hanya 0,13%. Kita lihat inflasi bahan pangan ini terjadi selalu membesar di awal tahun. Kita lihat dari tahun 2012 hingga tahun 2016, angka inflasi bahan pangan cukup besar. Tahun lalu 2016 menyumbangkan sekitar 2,2%. Kita lihat sebetulnya yang menjadi perhatian juga adalah ketika Indonesia membutuhkan investasi dari luar yang tentunya mengharapkan imbal hasil, maka investor dari luar akan benar-benar memperhitungkan imbal hasil yang real. Itu adalah bunga dikurangi secara sederhana, dikurangi angka inflasi. Kita melihat di tahun 2016 mulai dari Agustus sampai Desember, hanya di bulan Agustus inflasi itu minus walaupun sangat kecil 0,02%. Sementara dari September sampai Desember kita melihat inflasi masih dalam kisaran positif walaupun memang tidak mendekati 0,5%. Tetapi pertanyaannya, kalau kemudian inflasi dari kelompok bahan makanan ini tidak benar-benar dijaga, bukan tidak mungkin target inflasi sepanjang tahun 2017 akan jebol. Mas Tommy. Baik, saya ingin mulai dari Pak Kecu. Pak Kecu, kalau melihat kecenderungan yang ada sekarang ini, di Januari itu inflasi akan meningkat atau sebetulnya masih dalam angka yang moderat saja? Kalau kita lihat series yang ada dari tahun ke tahun, Ya. di bulan Januari itu selalu terjadi inflasi yang cukup tinggi. Khusus untuk Januari 2017 ini, saya pikir kita perlu untuk berjaga-jaga juga, karena selain biasanya ada kenaikan harga pangan, juga ada kenaikan tarif listrik, kenaikan cukai rokok, kemudian juga ada BBM dan sebagainya. Seberapa besar kemudian semua itu berpengaruh sebetulnya pada daya beli masyarakat, Pak Kecu? Tentunya tidak bisa dilihat secara total, tetapi sekedar gambaran. Pada bulan Desember 2016, cabai rawit itu naik sekitar 25%. Itu sumbangannya kepada inflasi Desember sekitar 9%. Kalau untuk rokok itu setiap tahun selalu muncul sebagai produk penyumbang inflasi nomor 2. Sumbangannya sekitar 5-6% terhadap total inflasi. Kemudian listrik, kalau listrik karena kita tahu bahwa kebijakan itu akan dilakukan secara bertahap, Januari, kemudian Maret, kemudian Mei. Bulan Januari mungkin dampaknya belum kelihatan, karena sebagian masyarakat kita membayarnya dengan cara pasca bayar. Akan kelihatan sedikit di bulan Februari, tetapi yang perlu diwaspadai, akan ada kenaikan yang cukup tinggi di bulan April dan bulan Juni. Jadi bulan Juni ini kita perlu waspada, karena bulan Juni ini nanti adalah bulan puasa. Baik. Jadi bulan Juni nanti akan ada kombinasi dari dampak kenaikan harga listrik, karena tarif listrik naik plus biaya beban, juga biasanya ada kenaikan harga-harga komoditas. Baik, Pak Suputnik, seringkali kita memahami bahwa harga itu sebetulnya keseimbangan antara penawaran dengan permintaan. Kalau dari sisi pasokan sendiri, apakah memang apa yang disampaikan dalam Rakernas itu sesuatu yang real mengenai produksi pertanian kita? Ya, terima kasih Pak Suryo. Jadi faktanya memang saya sudah memantau benar. Yang jelas Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian sudah merubah strateginya, yaitu mengkondisikan dengan manajemen tanam. Jadi kami ini sudah sejak 2016 itu kita tata benar dengan manajemen tanam. Jadi misalnya kalau bawang itu keperluan untuk Januari, dia harus tanam bulan November. Demikian juga kalau cabai dia harus tanam bulan Oktober. Artinya dari sisi pertanaman aman. Kami pantau benar itu, dikawal ketat. Namun memang pengecualian ini kita 2016 kan ada La Nina. Saya terus terang sudah cek ke Magelang, Temanggung, Kediri, Ngantang dan sebagainya sampai Blitar. Untuk cabai rawit, cabai itu ada 3. Cabai keriting, cabai besar, ya merah besar dan cabai rawit merah. Itu agak lebih rentan dia daripada 2 komoditas ini.
Sehingga kalau bicara tadi inflasi dengan cabai, sebenarnya cabai besar, cabai keriting normal Pak. Bahkan harganya di daerah itu masih ada di bawah 15.000. Hari ini saya terima di daerah Sulawesi harga 3.000 cabai merah besar. Ini juga mereka berteriak. Pengecuali memang cabai rawit. Saya lihat memang lebih rentan. Memang di beberapa daerah yang menanam varietas lokal itu dia lebih tahan. Ya, saya cek kemarin di Ngantang, saya juga baru panen di sana. Tapi untuk produk yang lain kan laninya itu kan berkah juga ya. Untuk padi sebetulnya Kalau kan, untuk padi, untuk jagung itu mereka lebih punya ketahanan. Memang butuh air. Tapi kalau untuk hortikultura Pak, hortikultura itu apalagi kami sebenarnya masalahnya cabai rawit sih yang saya melihat. Jadi planning sekarang kalau kita lihat bawang merah stabil, cabai merah ya juga bahkan rendah tadi kalau lihat di petani, cabai keriting juga sama. Jadi cabai sendiri masih safety sebenarnya aman, kecuali cabai rawit yang terganggu. Pak Oke, kalau kemudian dari harga sendiri, kalau pasokannya seperti itu, kenapa kenyataannya di lapangan harga itu kemudian dalam tanda petik seperti sulit untuk dikendalikan? Tadi yang disebutkan Pak Sugeng, saya setuju dan itu mempengaruhi pasokan karena saat ini kalau di Jakarta untuk yang tadi dibahas terutama cabai rawit, kebutuhan harian itu biasanya kalau normal itu 150 ton sampai 200 ton, sekarang bisa dipasok cuma 50 ton karena ada gangguan tadi yang disebutkan cuaca, anomali cuaca tersebut. Dan secara umum kondisi saat ini adalah tadi cabai rawit. Setelah sebelumnya itu pernah berfluktuasi juga cukup mengganggu, itu adalah bawang merah dan mungkin cabai rawit, dan itu sudah berhasil kita atasi dan sekarang adalah cabai rawit. Nah, tapi secara umum harga rata-rata nasional untuk pangan itu cukup terkendali dan stabil kecuali tadi cabai rawit. Harga patokan yang ditetapkan Kementerian Perdagangan sejauh mana bisa efektif? Itu memang kita belum bisa secara sepenuhnya efektif karena pada dasarnya saat ini masih ada kebijakan yang harus diterbitkan yaitu dalam rangka pengendalian stok. Karena kebijakan kita tentang harga acuan akan tidak efektif bila kita tidak bisa mengendalikan stok. Baik, Mas Kudori, nanti saya ingin tanya, jujur saja kalau kita lihat negara lain, Jepang misalnya, itu kita bisa melihat bagaimana harga pangan dan juga harga makanan itu bisa relatif stabil untuk jangka yang panjang. Jangan-jangan persoalan kita bukan pada sisi produksinya, tetapi pada sistem informasinya. Kita akan bahas nanti, jangan kemana-mana, tetaplah di Ekonomi Challenge.